Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa orang nabi yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari nabi-nabi ini kita bisa mengambil i'tibar. Dari mereka kita bisa mengambil pelajaran kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Rasul pun bercerita tentang perjalanan beliau ketika Isra dan Mi'raj, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan nabi-nabi. Di langit pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Siapa Nabi Adam? Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna zira'a. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, tinggi Adam ketika itu adalah 60 hasta. 60 hasta tentu ukurannya hasta Rasulullah. Hastanya orang Arab, bukan hastanya orang Indonesia. Karena hastanya orang Arab kalau diukur dengan hasta kita mungkin agak berlebih panjangnya sedikit. Kalaulah diumpamakan, diperkirakan satu hasta itu 0,5 meter, berarti Nabi Adam itu tingginya lebih kurang 30 meter. Kalau hiduplah Nabi Adam sekarang, payawan ada duduk dengan inyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia makin ke ujung dunia, makin dekat dengan kiamat, tubuhnya semakin kecil, umurnya semakin pendek. Kenapa? Disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Nabi Adam menurut satu riwayat umurnya 999 tahun. Besarnya tadi sudah kita gambarkan. Umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, apa pekerjaan mereka? Memahat bukit gunung untuk dijadikan rumah mereka. Nah, cobalah bayangkan sebesar apa mereka. Gunung dipahat dijadikan rumah. Nabi Nuh, berapa usianya? Ketika banjir Nabi Nuh itu datang, Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Kalau dia diangkat jadi Nabi usia 50 tahun, berarti ketika banjir itu datang, Nabi Nuh sudah berusia lebih kurang 1000 tahun. Dan ada ulama yang mengatakan Nabi Nuh masih hidup setelah peristiwa banjir itu lebih kurang 350 tahun. Berarti Nabi Nuh wafat di usia 1350 tahun. Kita umat Rasulullah, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati, sedikit pula yang tak sampai umurnya 60 tahun. Nabi berapa usianya? 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Utsman bin Affan agak panjang umurnya sedikit, 81 tahun. Ali bin Abi Thalib kembali lagi, usianya 63 tahun. Imam Syafi'i ketika wafat berapa usianya? 54 tahun. Jadi kalau diukur dengan umur kita, banyak kita pun lebih tua dibanding Imam Syafi'i ketika wafat. Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, dipandang sebagai muhakkiknya mazhab Syafi'i. Berapa usianya ketika wafat? 45 tahun. Umar bin Abdul Aziz dipandang sebagai khulafaur rasyidin yang kelima,
setelah Ali bin Abi Thalib. Berapa usianya ketika wafat? 36 tahun. Kenapa ini kita baca? Mengingatkan kepada kita bahwa kita umat akhir zaman ini, waktu kita itu singkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu di zaman dahulu seorang ibu yang menangis di makam anaknya, umat Nabi terdahulu. Datanglah seseorang menyapa beliau, apa yang kau tangisi? Bukankah setiap kita nanti akan melewati pintu kematian? Kata ibu tadi, saya menangis karena anak saya mati muda. Berapa usia anakmu ketika wafat? Apa jawabannya? 350 tahun. Jadi 350 tahun wafat zaman itu, mati muda namun. Kata yang datang tadi, nanti akan ada umat akhir zaman, usia mereka itu hanya 60 tahun. Apa komentar ibu tadi? Kalau seandainya usia saya 60 tahun, maka seluruh usia saya akan saya habiskan hanya untuk 1 kali sujud saja. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat akhir zaman berusia pendek, jangan sia-siakan usia kita. Dan satu lagi yang mesti kita perhatikan, carilah waktu-waktu yang diberkahi agar amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Satu di antaranya insyaallah kita akan memasukinya bulan suci Ramadan. Ada waktu-waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata ulama, 10 hari pertama bulan Muharram. Ini waktu yang mulia dan erat kaitannya dengan sejarah Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang mulia dan erat kaitannya dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ini adalah waktu yang erat kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rebutlah waktu yang barokah tersebut. Ramadan barokah. Dalam Ramadan itu sendiri ada lagi waktu-waktu yang diberkahi. Apa contohnya? Ketika waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi. Usahakan kita terbangun untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Setelah sholat subuh, itu adalah waktu yang diberkahi. Ini persoalannya lolok paling lama, lolok sudah 10 bulan puasa gitu. Maka bagi kita yang kantor, waktu bulan suci Ramadan itu jam masuk kantor bergeser jadi jam 8. Kenapa? Mungkin pemerintah sudah tahu orang Islam ini kalau pagi Ramadan kerjaannya pasti tidur. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah waktu yang diberkahi. Ada lagi waktu yang diberkahi, apa itu? Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dulu Nabi pernah bercerita dalam satu riwayat, bercerita tentang seorang laki-laki di zaman Bani Israel, namanya Syamsun Al-Ghazi. Selama 1000 bulan Syamsun Al-Ghazi ini berjuang menegakkan kebenaran, melawan raja yang zalim seorang diri. Siang hari dia berperang, malam hari dia bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Nabi bercerita ini, sahabat jadi kecut nyali. Berkecil hati sahabat. Kenapa? Tak mungkin kita meniru amalan Syamsun Al-Ghazi. Umur kita pendek-pendek, 1000 bulan itu lama. Usia kita tak sampai sepanjang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu sahabat berkecil hati, maka turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan di malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Umat Muhammad, tahu nak kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan dulu yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Maka bergembira kita memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa kita bergembira? Salah satu jawabannya,
karena kita sadar kita adalah umat akhir zaman, umur kita pendek, kesempatan sujud kita singkat, maka pergunakan waktu-waktu yang barokah itu untuk memperbanyak amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang pertama. Di langit yang kedua, Nabi bertemu dengan dua orang Nabi. Kalau tadi umurnya panjang, ini Nabi di langit yang kedua ini umurnya singkat-singkat. Siapa dia? Pertama Nabi Isa alaihi salam, yang kedua Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Isa anak Maryam. Maryam adalah anak Imran. Dua orang yang namanya diabadikan Allah jadi surat, jadi nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Ada kita baca surat Maryam, ada kita baca surat Ali Imran. Dua-duanya adalah keluarga Nabi Isa alaihi salam. Satu ayahnya, satu ibunya, satu lagi adalah kakeknya. Imran punya istri, ibunya Maryam punya adik. Adiknya ini punya suami, itulah Nabi Zakaria. Jadi Imran dengan Zakaria ini kalau bahasa awak pamoyan mereka. Istri mereka kakak beradik. Dari Nabi Zakaria inilah nanti lahir Nabi Yahya alaihi salam. Ketika istri Imran itu hamil, dia sudah bernazar akan menyerahkan anak yang ada dalam kandungannya itu untuk nanti berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi begitu lahir, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Akhirnya anak perempuan ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Sementara Nabi Zakaria itu sudah lama berdoa, ya Allah, berikan kami anak yang soleh ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tua Nabi Zakaria doanya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 90 tahun usia Nabi Zakaria menurut satu riwayat. Rambutnya sudah memutih, tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Tapi doa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti ketika dia masuk ke kamarnya Maryam, dia temukan ada hidangan yang mungkin tak bisa ditemukan di musim itu. Anna laki haza, dari mana kau dapatkan ini wahai Maryam? Kata Maryam, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat peristiwa yang luar biasa ini, Nabi Zakaria semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria. Disitulah Nabi Zakaria kembali berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan saya sendirian ya Allah. Beri saya keturunan ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi keturunan ya Allah. Jadi kita kadang-kadang berdoa tidak yakin kita dengan kebesaran Allah. Awak sendiri tidak yakin apakah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Zakaria kita belajar. Apa yang perlu kita pelajari? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan hati kita. Karena kita yakin Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha pemurah. Maka akhirnya dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Zakaria, diberikan wahyu kepadanya. Zakaria, kau akan diberikan anak, namanya nanti Yahya. Nabi Zakaria justru dia pula yang mulai bertanya-tanya, ya Allah, bagaimana saya dapat anak ya Allah, sementara rambut saya sudah memutih, tulang belulang saya sudah lemah ya Allah. Kata Allah, kalau Allah berkuasa maka semuanya bisa terjadi. Apa tandanya ya Allah kalau nanti saya akan punya anak? Kau nanti tak akan bisa berbicara dengan orang lain selama 3 hari. Kelahirlah Nabi Yahya. Kalau Nabi Isa kita sudah sama-sama tahu kisahnya, lahir tanpa adanya seorang ayah. Nanti ketika Nabi Isa lahir, dialah yang memberikan kesaksian, ibunya adalah wanita suci, dan nanti dia besar akan diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang kedua. Di langit yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau disebut Nabi Yusuf yang terbayang dari kita apa? Nabi paling tampan.
Nabi paling gagah, Nabi paling ganteng. Tapi kalau Rasulullah melukiskan Nabi Yusuf itu adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, cucunya orang mulia. Kalau bawa cucu apa nomornya? Cicitnya orang mulia. Dia mulia, ayahnya mulia, kakeknya mulia, kakek ujungnya, buyutnya juga orang mulia. Dia Nabi, ayahnya Nabi, Nabi Yakub, kakeknya Nabi juga, Nabi Ishak, kakek buyutnya Nabi juga, Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa pula pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Yusuf ini? Kalau kita buka Al-Quran, sejarah Nabi yang paling panjang itu dan tersusun secara sistematis adalah sejarah Nabi Yusuf. Allah menyebutkan sejarah Nabi Yusuf ini dengan sebutan ahsanal qasas, kisah yang paling indah, kisah yang paling baik. Tersusun rapi mulai dari awal, runtut dari awal sampai akhir dalam satu surat, yaitunya surat Yusuf. Maka dalam surat Yusuf kita tak menemukan sejarah Nabi lain berbeda dengan surat Hud umpamanya, atau surat-surat yang diambil dari nama Nabi yang lain, bercampur sejarah para Nabi di dalam itu. Dalam surat Yusuf tak ada sejarah lain selain daripada sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Diawali dengan dia bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya. Melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya tunduk hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kata ayahnya, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada abangmu. Sejarah berlanjut, ketika abang-abangnya Nabi Yusuf ini 12 orang bersaudara, cuma ibunya itu 4 orang. Yang satu ayah, satu ibu dengan Nabi Yusuf cuma 1 orang. Jadi cuma 2 orang dia kakak beradik, si ayah si ibu, saudara kandung. Nama saudaranya Benyamin. Yang 10 orang ini mereka berunding, bercerita, mereka bersekongkol. Apa isi perundingannya? Kenapa ayah terlalu sayang dengan adik kita? Datang hasad, datang iri hati, datang dengki. Sepakat mereka kita bunuh. Tapi akhirnya ada yang berkata, jangan dibunuh langsung, masukkan dia ke dalam sumur. Maka Nabi Yusuf dibawa jauh dari rumah, dibuka bajunya, baju dilumuri dengan darah binatang. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam ghayabatil jub kalau bahasa Al-Quran, dimasukkan ke dalam sumur yang sangat dalam sekali. Anak kecil dimasukkan ke dalam sumur, logika kita manusia mengatakan dia akan mati tanpa meninggalkan jejak. Tapi itu prediksi kita, bukan itu ternyata takdir Allah. Lewatlah seorang musafir, seorang pedagang menuju Mesir. Ketika mengangkat air dari sumur, yang dia bawa ternyata adalah seorang anak kecil. Tafaju ilaih, melihat ada anak kecil, apa yang ada dalam pikirannya? Aku bisa jadi piti. Kalau awak mungkin nampak anak kecil, mungkin tafaju awak, subhanallah, aku anak siapa? Musafir tadi, dan kikio piti. Begitu nampak anak, piti nininya. Maka dibawahlah Yusuf kecil itu ke Mesir. Sampai di Mesir, dia dijual murah sebagai seorang budak. Satu kali lagi logika kita dipermainkan, logika kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah menjadi budak, maka tak utuh lagi dia sebagai manusia. Hidupnya sudah hilang, karena dia adalah harta dari tuannya. Tapi ternyata yang membeli Nabi Yusuf itu adalah seorang pejabat istana, namanya Kitfir. Orangnya sudah tua, tapi istrinya masih muda, anak tidak ada. Dibawa Yusuf pulang, apa katanya kepada istrinya? Jangan anggap dia sebagai budak, kita angkat sebagai anak. Maka tadi prediksi kita sebagai manusia mengatakan Nabi Yusuf akan jadi budak. Ternyata Allah mengangkat Nabi Yusuf sebagai anaknya seorang pejabat. Jadi ternyata kadang-kadang jalan kehidupan ini tidak bisa kita tebak.
Besar Nabi Yusuf jadi seorang pemuda, gagah dia. Maka ibu angkatnya mulai jatuh hati pula dengan Nabi Yusuf. Digoda Nabi Yusuf tak mau. Ditutup semua pintu. Nabi Yusuf digoda, lari Nabi Yusuf. Kalau di Yusuf ini kan bos kan jauh dengan tinonya lari. Bukannya perempuan ini jelek, tidak. Kalau bahasa Al-Quran, naluri laki-laki Nabi Yusuf itu sebetulnya suka dengan kecantikan Zulaiha. Tapi dia ingat, apa yang dia ingat? Dia ingat dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat dengan kesedihan ayahnya kalau anaknya berbuat serong. Dia ingat dengan sakit hatinya tuannya yang sudah berbuat baik kepada dia. Maka itu yang akhirnya menghalangi Nabi Yusuf untuk berbuat yang sesuatu yang tidak-tidak. Dikejar Nabi Yusuf, lari Nabi Yusuf menuju pintu. Sampai mau dekat pintu, terbukalah pintu dari luar. Ternyata Kitfir pulang dari istana. Nampak oleh Kitfir, mengangapo kalian? Zulaiha karena terpojok dia tuduhlah, Yusuf ingin menodai saya. Kata Nabi Yusuf, tidak. Akhirnya ada saksi. Siapa saksinya? Anak yang ada dalam buayan. Lihat robeknya baju Yusuf. Kalau robek di depan berarti Zulaiha benar. Yusuf ingin menodai Zulaiha. Tapi kalau robek di belakang, Zulaiha berbohong. Justru Yusuf yang ingin dinodai oleh Zulaiha. Tengok robek-robek di belakang. Kata Kitfir, bertaubatlah engkau Zulaiha, minta ampunlah kepada Allah. Yusuf, kau tutup cerita ini rapat-rapat. Jangan sampai satu orang pun yang tahu. Yang bersalah siapa? Zulaiha. Yang benar Yusuf. Tetapi yang masuk penjara akhirnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini adalah cerita yang ingin ditampilkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kisah itu, sejarah itu adalah peristiwa yang berulang-ulang dari masa ke masa. Aktornya saja yang berubah, tapi peristiwanya lebih kurang sama. Balawan orang kecil dengan orang besar. Orang kecil berada di posisi yang benar, tapi pada akhirnya yang masuk penjara, yang dihukum itu adalah orang kecil. Nabi Yusuf yang dihukum masuk penjara. Kenapa? Zulaiha adalah istri seorang pejabat. Kembali kita mungkin menebak. Apa yang ditebak? Orang kalau sudah jadi orang hukuman, masuk penjara, jadi narapidana, masa depannya hancur, suram, tak ada lagi masa depan. Kenapa? Dia jadi orang hukuman. Tapi ternyata kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita, kadang-kadang logika kita belum tentu sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru melalui penjara lah akhirnya Nabi Yusuf mendapatkan jalan menuju singgasana istana. Dimulai dari menafsirkan mimpi dua orang sahabatnya yang ada dalam penjara. Satu bermimpi memeras anggur, satu lagi bermimpi di atas kepalanya ada roti. Datanglah burung yang memakan roti yang ada di atas kepala tersebut. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan jitu sekali. Satu orang kalian nanti keluar dari penjara, kembali bekerja menjadi pelayan raja. Karena dua orang ini adalah pelayan raja awalnya. Satu orang lagi akan dihukum, disalib di kayu salib sampai jadi bangkai, sampai nanti datang burung yang akan mematuk-matuk kepala dia. Jitu 100% tak meleset penafsiran mimpi dari Nabi Yusuf. 7 tahun setelah itu raja yang bermimpi. Apa mimpi raja? 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Aku kan dalam mimpi. Kalau di alam nyata kan kebalikannya. Nengkui kau makan dan nenggopuk besok kan. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau. Kemudian datang lagi 7 tangkai gandum yang kering. Raja bertanya kepada cerdik pandai istana, ini apa maksudnya ini? Tak ada satupun yang bisa menafsirkan. Maka berkatalah pelayannya tadi. Apa katanya? Tuan, ada orang yang bisa menafsirkan. Saya kenal orangnya. Siapa orangnya? Yusuf namanya. Hadirkan dia ke sini.
Maka Nabi Yusuf memberikan penafsiran. Apa katanya? Kita akan melewati 7 tahun yang penuh kemakmuran. Apa yang ditanam semuanya menjadi. Tapi setelah itu akan datang pula 7 tahun kemarau panjang, kering kerontang, tak ada hasil apa-apa dari bumi ini. Jadi apa solusinya? Di 7 tahun pertama ini tanam sebanyak-banyaknya, tapi konsumsi seminimal mungkin. Kalau dapat makan sekali saya makan. Sisanya simpan di lumbung untuk persiapan 7 tahun yang akan datang. Akhirnya Nabi Yusuf bebas, bahkan diangkat jadi bendahara istana. Bahkan Nabi Yusuf akhirnya menjadi raja. Apa pelajarannya? Ternyata kita kadang-kadang tak bisa menebak jalan kehidupan manusia. Betapa banyak nampak di kita dulu supir truk, kini jadi bos godang. Dulu orang kaya besar, sekarang miskin papa. Roda kehidupan itu bisa berputar, dan yang di atas bisa beralih menjadi orang yang di bawah. Begitu juga sebaliknya. Setelah Nabi Yusuf menjadi raja, apa yang terjadi? Dia nikah dengan Zulekha. Siapa Zulekha ini? Orang yang dulu memenjarakan. Datang pula orang dari luar Mesir, minta sedekah, minta makan ke Mesir. Di antaranya 10 orang saudara-saudara beliau. Walaupun awalnya dipermainkan Nabi Yusuf, sedikit dikasih shock terapi, tapi pada akhirnya saudaranya ini tinggal dalam istana bersama Nabi Yusuf, penuh kasih sayang. Apa maknanya? Dulu benci, hari ini bisa jadi cinta. Dulu bermusuhan, hari ini bisa menjadi kawan setia. Begitu juga sebaliknya, dulu sayang, hari ini bisa menjadi benci. Abu Lahab itu orang yang paling sayang dengan Rasulullah. Ketika Nabi lahir, dia bergembira sampai-sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Bahkan nanti ketika Nabi besar, sudah beranak, berketurunan Rasulullah, 2 orang anak Rasulullah dinikahkan dengan anaknya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu awalnya adalah menantu Abu Lahab. Tapi rasa cinta ini, rasa sayang ini akhirnya berubah menjadi kebencian yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat melukiskan betapa kejamnya Abu Lahab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab dulu paling benci dengan Rasulullah. Sudah dia cabut pedangnya, dia hunus pedangnya, ingin menebas leher Rasulullah. Tapi hari ini di mana jasad Umar terbaring? Persis di samping jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan awak adalah berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Maka hati kita tu bahasa Arabnya qalbun, yang suka berbolak-balik. Berikutnya di langit keempat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Menurut riwayat cerita, Nabi Idris inilah manusia pertama yang pandai menjahit pakaian. Nabi Idris inilah orang pertama yang bisa membuat sandal. Nabi Idris inilah manusia pertama yang bisa menulis dengan kalam. Dan menurut satu riwayat, Nabi Idris ini dicabut nyawanya memang di langit yang keempat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak pernah tahu di bumi mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak pernah keluar Bangkinang. Bisa jadi yang meminta jasad kita itu bukan tanah Bangkinang. Bisa jadi nanti tanah Mekah atau tanah Madinah, entah tanah Pulau Jawa dan lain sebagainya. Masuk ke langit yang kelima. Siapa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Siapa Nabi Harun? Abangnya Nabi Musa. Nabi Musa 3 orang kakak beradik. Yang paling tua perempuan, namanya Maryam. Yang kedua Harun, yang paling bungsu adalah Nabi Musa alaihi salam. Masuk di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam.
Apa yang menarik dari Nabi Musa? Dia ingin dibunuh oleh Fir'aun, tapi justru akhirnya hidup besar tumbuh dalam istana Fir'aun. Fir'aun kan sedang razia anak-anak Bani Israel yang lahir, kalau dia laki-laki pancung langsung kepalanya. Tapi Allah ternyata punya rencana. Kalau Allah punya rencana, apapun rencana manusia ternyata tak bisa merubah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun razia anak yang baru lahir, tapi justru nanti anak ini akan tumbuh besar dalam istana Fir'aun. Lahir Nabi Musa, datanglah ilham kepada ibunya, hanyutkan Musa ke sungai Nil. Awalnya ibunya ragu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu, nanti besar dia akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihanyutkanlah Nabi Musa. Ibunya menyuruh kakaknya Maryam ini, kau ikuti kemana aliran air ini membawa adikmu pergi. Sampai akhirnya Nabi Musa itu dihanyutkan air, sampailah ke istana Fir'aun, dapat oleh istri Fir'aun Asia, dibawa pulang oleh Asia. Melihat anak kecil laki-laki, awalnya Fir'aun ingin membunuh, tapi datang Asia, janbang. Uposonan satu-satunya yang bisa melarang Fir'aun itu hanyalah istrinya. Yang lain tak bisa. Kare Fir'aun ke depan uang, tapi depan bini tunduk langsung. Jadi ada orang di lu kare dalam uposonan pucuk depan bini. Fir'aun lah salah satu contoh. Dan Nabi Musa ini termasuk Nabi yang diberikan kekuatan fisik luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah tamsilkan sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, kau seperti Ibrahim. Umar, kau seperti Musa. Umar itu kan fisiknya luar biasa hebat, kekuatannya luar biasa. Seperti itu juga lah Nabi Musa. Nabi Musa pernah, Musa kecil menarik jenggot Fir'aun, tanggal dia jenggot Fir'aun. Ketika dia jadi remaja, pemuda, ada dua orang pemuda yang bertengkar, babantah. Satu seorang pemuda dari Bani Israel, sukunya Nabi Musa. Satu lagi dari suku Kipti. Kipti ini adalah sukunya Fir'aun. Makanya Mesir itu bahasa Arabnya Egypt. Egypt itu diambil dari bahasa Arabnya Kipti. Dialah di Nabi Musa, dilerai oleh Nabi Musa. Yang dari Bani Israel ini mau dia dialah, mau dia dilerai. Suwi-suwinya. Yang dari Kipti ini tak mau dia suruh. Karena mungkin merasa di atas angin awak sesuku dengan raja. Karena awak cuma itu dia puang awak kan. Kalau sa kampung jauh bupati anak mau suwi, nak awak je ke depan tu. Atau Kopona dulu jadi tim sukses caleg, tu nak awak je nak menonton nasib uang kan. Awak tim sukses petang. Tak mau dia dilerai. Nabi Musa marah, ditampar oleh Nabi Musa. Tampar ini sebetulnya hanya tampar peringatan, tapi sekali tampar laki-laki tadi langsung mati. Kan tak puas suara kita doang sekali tampau mati orang kali deh. Nabi Musa ini. Gara-gara itulah akhirnya Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun, lari dia. Kemana dia lari? Ke negeri Madian. Di Madian dia melihat orang antri mengambil air. Disitulah dia nanti dipertemukan dengan anaknya Nabi Shu'aib yang 10 tahun berikutnya akan menjadi istrinya Nabi Musa. Nabi Ibrahim kebalikan Nabi Musa, orangnya lembut penyayang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bentuk fisik Nabi Ibrahim itu, kata Nabi, paling mirip dengan sahabat kalian ini. Jadi Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan banyak kesamaannya dengan Rasulullah. Nabi disebut Khalilullah, Nabi Ibrahim, Nabi disebut Habibullah, Nabi Ibrahim diberi julukan Khalilullah.
Nabi Khatamul Anbiya, Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Dan nama mereka berdua sama-sama kita sebutkan di dalam sholawat kita ketika kita sedang sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 orang, 8 orang nabi yang ditemui oleh Rasulullah dalam perjalanan beliau menembus lapisan langit. Dari masing-masing mereka ini ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.